Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih dapat bertukar kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu kepada para sedulur semua dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga saja para sedulur semua saat ini diberikan kemudahan dalam segala urusan, juga rezekinya diluaskan, diberikan rezeki yang berkah halal, dan tentunya semoga para sedulur semuanya selalu berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada para sedulur semua yang telah berpartisipasi dan ikut andil juga mendukung terhadap perkembangan channel-channel kami. Semoga kebaikan dari para sedulur semua mendapatkan balasannya yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husain ini akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga saja konten ini bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirat. Kami akan mencoba untuk mengungkap masih berkaitan dengan sosok pemimpin akhir zaman. Kita tentu sudah mengenal siapakah gerangan sosok pemimpin akhir zaman itu, yaitu tiada lain adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, karena Imam Mahdi ini adalah merupakan sosok pemimpin akhir zaman. Sosok pemimpin akhir zaman artinya adalah manusia pilihan Allah, utusan Allah untuk membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang diliputi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari dan mengetahuinya. Semoga saja kita semua ikut ke dalam barisannya sang pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Semoga saja sering kita mendengar tentang fenomena seputar Imam Mahdi ini semoga saja saat ini kita akan dapat mengetahui sesuatu hal yang baru dari sosok pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi ini. Karena saya sendiri tidak tahu apa yang akan disampaikan nanti oleh sosok gaib sosok gaibnya saya sendiri tidak tahu dan ini juga tentunya juga pembelajaran bagi saya sendiri, khususnya umumnya bagi kita semua. Baiklah, singkat cerita kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya Seperti biasa kita akan mengungkapnya, kita lihat dari sudut pandang gaib dengan cara mediumisasi. Namun perlu kami ingatkan, informasi-informasi yang diberikan makhluk gaib kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran yang benar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja ini sebagai pelajaran atau gambaran bagi kita semua untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita mulai mediumisasi. Dan tolong doakan semoga kami mendapatkan kelancaran tatkala kami melakukan mediumisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas nama kami sang yang kecayaan, tolong benteng diri saya dan tempat ini dengan cahaya
atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis antum sodok terbentengi dari tempat ini jarak 50 meter. Sodok seluruh energi negatif dari diri semua Allah. Apabila yang campur atau andil dalam imunisasi secara mematikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang mujahid, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang sosok Imam Mahdi pemimpin akhir zaman. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik ke tembus. Berapapun lapis-lapis saya dapat tembus Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dapat bangsa roh. Mohon maaf ya. Apakah yang sebelumnya sudah muslim? Alhamdulillah, saya sudah muslim. Bahkan saat ini saya sudah disempurnakan menjadi pengikut beliau sang yang cahaya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya, yang saya mohon yang bisa ada dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, mohon maaf ya. Apakah yang punya nama mungkin nggak keberatan nyebutin namanya? Saya biasa dipanggil dengan Syekh Mustafa. Syekh Mustafa. Kalau boleh tahu dari mana itu Syekh Mustafa? Saya masih berada di tanah Jawa. Masih di tanah Jawa. Ya, mohon maaf Syekh. Lalu saya tugasnya apa? Saat ini saya ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan manusia-manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah untuk menjadi pengikut dari sang pemimpin akhir zaman. Ya, mohon maaf Syekh. Kok tadi saya bisa ketarik ke sini itu bagaimana caranya? Ya, saya sedang menjalankan tugas ini. Ya. Tiba-tiba ada sosok cahaya dari golongan malaikat menyampaikan
salam kepada saya. Lalu saya diperintahkan untuk bisa hadir ke tempat ini untuk memberikan beberapa penjelasan tentang sosok pemimpin akhir zaman. Ya, mohon maaf sekali lagi saya. Mungkin kami mengganggu ya saya, mengganggu tugas saya yang sedang tugas tertarik ke sini. Kami pengen tahu saya tentang sosok pemimpin akhir zaman itu. Sekarang kan lagi ya ramai diperbincangkan. Bagaimanakah sosok beliau itu? Ya, memang sosok sang pemimpin akhir zaman yang kita kenal dengan nama Imam Mahdi banyak diperbincangkan di mana-mana. Bahkan tidak sedikit juga yang melakukan pencarian, berkeinginan untuk menjadi pengikut dari sang Imam Mahdi. Bahkan ada yang mengaku Imam Mahdi. Sudah jelas. Karena itu adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembunyikan dari Imam Mahdi itu sendiri. Setiap ada yang palsu, pasti ada yang asli. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk saja yang dapat menemukan, bahkan menjadi pengikut dari sosok pemimpin akhir zaman. Maka tidak mudah bagi seseorang untuk menemui bahkan menjadi pengikut sosok pemimpin akhir zaman ini. Karena hanya manusia-manusia pilihan yang diberikan petunjuk oleh Allah saja. Itu semua sudah lumrah karena sering terjadi pada para pemimpin-pemimpin umat Islam sebelumnya. Di mana tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus suatu pimpinan di muka bumi, banyak yang mengaku bahwa dialah sang pemimpin. Itu sudah umum. Ya, saya mohon maaf, ada salah satu ulama dari Palestina ini yang mengatakan bahwa kebangkitan Islam nanti akan dimulai dari Indonesia. Apakah benar itu, Syekh? Mungkin saya tahu. Ya, memang benar. Karena itu adalah ilham atau petunjuk yang Allah berikan kepada ulama tersebut. Ya, ulama itu
adalah seorang manusia yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kabar gembira kepadanya melalui penglihatan batinnya itu. Bahwa penderitaannya akan segera berakhir dengan adanya sosok pemimpin akhir zaman, yaitu sang Imam Mahdi. Allah memberikan kabar gembira itu dan memberikan kabar gembira itu mulai ilhamnya secara jelas dan nyata, agar mereka yang tertindas dan yang masih berpegang teguh kepada Allah tidak berputus asa. Tapi sayang, sosok ini jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Karena sosok ini tersembunyi dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu. Tapi saya akan memberikan satu bukti yang jelas terhadap sosok ini. Beliau adalah seorang mursyid, seorang guru pembimbing rohani yang menjadi penyambung lisan dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran di atas muka bumi, bukan hanya untuk satu wilayah, suatu bangsa atau negara tertentu, tapi untuk seluruh alam semesta, baik di kalangan umat manusia ataupun yang lain. Tapi sosok ini sulit sekali untuk ditemui, kecuali bagi manusia yang memiliki kebersihan hati, sanubari, yang setiap saat selalu mengagungkan dan mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menggema di dalam hatinya dengan pengagungan nama Allah. Intinya hanya orang-orang tertentu ya, Syekh. Ya, hanya manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka ia akan diberikan petunjuknya. Tapi jika tidak, maka ia tidak akan dapat menemukan wali mursyid tersebut. Beliau adalah sosok mursyid di akhir zaman, mursyid yang terakhir.
di antara mursid-mursid yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sang Imam Mahdi ini adalah seorang mursid di akhir zaman dan menjadi penutup mursid bagi seluruh umat manusia yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan kembali ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni dan bersih, tanpa adanya sangkut paut dengan yang lain. Permurnian itulah tugas inti dari sang pemimpin akhir zaman. Itulah tanda yang jelas bagi sosok pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Beliau adalah seorang mursyid, seorang guru pembimbing rohani yang akan membawa umat manusia menuju jalan yang terang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan siapa-siapa. Itulah sosok yang jelas bagi sang pemimpin akhir zaman. Saya pernah dengar, saya katanya nanti kepemimpinan Imam Mahdi itu tidak berlangsung lama, kira-kira 7 sampai 9 tahun. Apakah itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Lalu pada masa kepemimpinan Imam Mahdi itu nanti, bahwa semua orang itu akan merasakan ketentraman, kedamaian, dan pada, ya bisa dikatakan lah, pada kaya gitu. Apakah benar itu, saya? Perjalanan sang pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi mirip sekali dengan perjalanan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masanya itu memiliki puncak kejayaan tatkala beliau setelah hijrah dari kota Makkah, kota Madinah. Saat itulah Islam tersebar luas ke berbagai penjuru dunia hingga sampai saat ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya beberapa tahun.
itulah yang akan dialami oleh sosok sang pemimpin akhir zaman sekarang. Tugas yang diembannya itu akan dapat dirasakan nanti. Iya. Hanya dengan beberapa tahun saja. Tapi kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia dan alam semesta. Sehingga terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh alam semesta. Karena itu adalah penyempurnaan dari tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau boleh tahu Syekh, bagaimana bisa agar terhindar dari fitnah akhir zaman Syekh? Fitnah akhir zaman ini sudah menyebar luas ke berbagai penjuru dunia, baik di perkotaan maupun pedesaan, baik dari suatu negara ataupun pegunungan. Fitnah sudah terjadi di mana-mana. Hanya manusia yang diselamatkan oleh Allah saja yang akan terhindar dari fitnah. Sulit kita menghindarkan dari fitnah yang terjadi saat ini. Saya melihat semua. Baik ketika zaman saya masih hidup ataupun saat ini. Fitnah akhir zaman itu sudah melekat ke dalam diri kita. Jika kita mengandalkan logika dan pikiran atau keahlian keilmuan yang kita miliki, tanpa kita berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya sulit kita untuk melepaskan dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Karena fitnah akhir zaman ini dengan kebenarannya itu sangat tipis sekali, setipis kulit bawang. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya cara yang paling efektif, tidak ada lagi bagi kita selain kita pasrahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hanya itu saja. Karena fitnah ini sangat sulit sekali kita hindari. Baik secara nyata ataupun tidak nyata. Kenyataannya seperti itu. Maka bersyukurlah bagi kalian yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian terbimbing dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Karena sulit bagi saya untuk mengatakan bagaimana caranya kita untuk menghindarkan diri dari fitnah akhir zaman. Sangat sulit sekali. Fitnah ini harus terjadi karena ini adalah satu bentuk ujian bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di akhir zaman. Dan inilah fitnah terbesar di antara seluruh fitnah-fitnah yang seperti suatu kebaikan yang padahal tidak. Seperti menuju kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak. Maka dikatakan fitnah ini adalah fitnah yang terbesar di antara seluruh fitnah. Sebelumnya kita mengenal atau mengetahui waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang merintis. Saat itu banyak dari golongan manusia yang menyembah kepada patung-patung berhala sebagai Tuhan. Itu ada suatu fitnah agama, fitnah ketuhanan, tapi dapat terlihat jelas secara nyata. Ya. Atau nabi-nabi dan rasul sebelumnya menyembah sapi seperti Nabi Musa atau yang lainnya, masih dapat dibedakan antara benar dengan salah itu. Walaupun saat itu sudah menjadi tradisi yang kuat, tapi di akhir zaman ini sangat berbeda sekali fitnah-fitnah itu, baik fitnah dunia ataupun fitnah agama. Sangat sulit sekali dibedakan kebenarannya, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan membeberkan secara jelas fitnah apa itu, baik dari agama ataupun dunia. Karena itu adalah ujian tersendiri bagi kalian yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Maka saya tidak akan mengatakan fitnah apa saja itu, karena itu adalah ujian untuk kalian di akhir zaman ini. Tentu yang terselamatkan itulah yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kalian semua dan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni dan penuh dengan kesucian atau keikhlasan. Beliaulah yang akan merubah semua. Fitnah akhir zaman ini, tugas beliau untuk mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, kepada kemurniannya. Itulah tugas inti beliau di atas muka bumi. Tanda yang jelas beliau adalah seorang mursyid, guru pembimbing rohani yang ada di zaman ini dan menjadi mursyid yang terakhir. Setelahnya tidak ada lagi. Itulah tandanya. Untuk selebihnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kalian semuanya, sehingga kalian terbimbing menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa menjadi pelajaran ibrah, bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi mohon maaf kami telah mengganggu Eyang, dan terima kasih atas waktunya. Ya, maafkan atas kesalahan-kesalahan saya dalam kata-kata. Saya dulu adalah seorang ulama, seorang ulama di tanah Jawa ini. Iya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah petunjuk bagi kalian yang melakukan pencarian di akhir zaman menuju kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikuti dan menjadi pengikut dari Sang Imam Mahdi, agar kita dan kalian terselamatkan dari fitnah dunia ini. Sebelumnya saya pernah hadir. Di mana? Ya, di tempat ini. Oh, Syekh Mustafa apakah dari daerah Jawa Timur? Tuh, Oh, ini adalah kesempatan kedua saya dipanggil ke sini. ya. Ya, terima kasih atas kehormatannya Kami, telah memanggil saya ke tempat ini. ya. Mudah-mudahan saya nggak keberatan ya. Saya akan selalu siap Alhamdulillah. untuk membantu dalam perjuangan. Ya, terima kasih saya. Baik ketika saya hidup ataupun setelah saya meninggal, saya sudah mengabdikan diri saya kepada
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup saya hanya untuk berjuang di jalan Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah saya, sehingga saya ditempatkan di sisinya yang lebih mulia lagi. Dan tentunya semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya selalu terlimpah curahkan selalu kepada kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Mungkin kami telah mengganggu saya sedang tugas, dan terima kasih banyak atas informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, para pendengar, ataupun khususnya buat diri saya pribadi, agar saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Saya kira sudah selesai ya. ya saya akan kembali untuk melanjutkan tugas saya, yaitu mengarahkan jiwa-jiwa yang terpilih untuk berjuang bersama sang pemimpin akhirnya, dan mengarahkan manusia-manusia yang berhati suci untuk bertemu dengan sosok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian para sedulur, ya barusan kita telah melakukan mediumisasi tentang sosok pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, yang selalu dinantikan kehadirannya oleh umat akhir zaman. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama yang disampaikan oleh makhluk gaib yang mengaku bernama Syekh Mustafa, yang dulunya adalah seorang ulama di tanah Jawa. Walau alam saya juga nggak tahu, saya sendiri tidak tahu siapa yang mau masuk ke dalam mediumisasi ini, apa yang mau disampaikan. Bahkan setiap mau mediumisasi itu atau kita mau konten itu kami tidak tahu apa-apa seperti itu. Hanya saja mungkin secara gambarannya, apakah konten ini sekarang kita mau membahas apa, kan sosok Imam Mahdi, hanya itu saja gitu, atau yang lainnya gitu. Jadi serba tidak tahu awalnya itu seperti itu Bahkan saya sendiri mau menyampaikan apa gitu, kalau mediumisasi saya juga tidak tahu, tidak mengerti seperti itu. Semoga saja konten ini bisa memberikan kita kekuatan hati dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian, semoga besar manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.